Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi bersama aku Anissa. Di video kali ini aku mau share ke kalian, dan di sini itu aku mau share aja ini pengalaman pribadi aku. Berapa sih biaya hidup di Palembang, khususnya di kampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang di situ, karena aku pernah ngekos di situ. Dan berapa sih biaya hidupnya, mahal nggak ya? Oke guys, sebelum ke videonya jangan lupa di subscribe dulu, like dan komen, lalu share ke teman-teman kalian dan seluruh sosial media kalian. Oke, langsung aja ke videonya, stay tune terus ya. Oke guys, jadi di sini aku mau share ke kalian. Pertama aku ke Palembang itu tahun 2014, karena waktu itu aku masuk di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang itu tahun 2014. Dan di situ aku ambil jurusan psikologi. Itu aku jalur mandiri ya guys. Jadi waktu itu aku jalur yang terakhir banget gitu. Itu sekilasnya. Oke guys, jadi waktu aku tes itu aku ikut di kosannya mbak aku yang sekampung dengan aku ya guys, dan kuliah juga di situ. Oke, dan waktu itu juga karena kosan mbak aku itu tuh udah habis guys. Jadi mbak itu kan ngajar ya, jadi mbak aku itu ada Nah, jadi waktu itu mbak aku itu dapat kayak asrama gitu guys, karena dia ngajar di sebuah pondok pesantren. Nah, itu sekilas info sih. Dan oke guys, dan waktu itu tuh karena aku bingung banget ya, baru pertama kali aku di Palembang, dan waktu itu aku nggak mungkin tuh ngekos sendiri, karena juga orang tua aku nggak tega gitu guys kalau aku ngekos sendiri gitu kan, karena aku baru pertama di situ. Dan ternyata teman aku juga ada yang kuliah di situ, dan ternyata juga waktu aku di pondok dulu SMA itu ayu-ayu tingkat aku juga kuliah di situ guys. Jadi waktu itu aku diajak lah sama si ayu tingkat aku itu Iya guys, jadi aku diajak ngekos bareng-bareng gitu. Dan by the way, kosan itu tuh baru loh guys. Jadi dia tuh ada 3 pintu, dan itu tuh baru pintu pertama, baru satu ruangan gitu yang jadi. Dan itu tuh kami langsung ngekos di situ. Kami 4 orang sih waktu itu. Nah, waktu itu juga guys, kosan aku nggak per bulan, jadi aku ngekosnya di kawasan kampus aku itu. Nah, jadi waktu itu di belakang kampus itu jarang ya guys yang per bulan, jadi banyak kan per tahun. Tapi ada juga sih yang per bulan, banyak banget sih kosan per bulan di Palembang, cuman jaraknya agak jauh dari kampus. Nah, kalau yang deket dari kampus itu per tahun guys, jadi waktu itu per tahunnya 10 juta. Dan waktu itu kami orang 4, jadinya 10 juta dibagi 4. Jadi lumayan murah ya guys. Dan ruangannya juga besar sih, jadi sekamar itu bisa dipakai untuk 4 orang, 4 lemari. Nah guys, jadi kalau kosan per tahun itu memang masih kosong gitu guys. Itu hanya ruangan aja. Ruangan ada kamarnya, ada kamar mandinya, ada dapur, dan ada ruang tamu. Tapi masih kosong guys, belum ada fasilitasnya gitu. Dan di situ juga karena kami orang 4, jadi ada yang bawa kompor, ada yang bawa lain-lain lah, pokoknya peralatan untuk makan dan untuk mandi dan untuk hidup selama di kosan itu. Dan waktu itu juga aku langsung ngabarin mama aku karena aku udah dapet kosan. Dan mama aku senang, jadi mama aku on the way ke Palembang, lalu beli peralatan kayak kasur, lemari, dan lain-lain kayak gitu guys. Nah guys, jadi itu sekilas sih tentang aku hidup di kosan. Dan bagaimana sih biayanya, apakah mahal biaya hidup aku sehari-hari? Sebenarnya sih biaya hidupnya nggak mahal ya guys, tergantung kita itu ya, kita irit atau enggak orangnya. Jadi kalau aku itu orangnya kan hobi jajan gitu ya guys, jadi tergantung sih. Dan waktu aku pertama-tama di Palembang juga, nah, dan menurut aku, kalau aku kan masih mahasiswa baru tuh, jadi kalau mahasiswa baru itu menurut aku belum banyak banget pengeluaran gitu guys. Paling ya cuman kayak kalau ada kerja kelompok ya kayak kita sokongan aja untuk buat makalah atau buat tugas itu per kelompok. Nah, waktu itu juga sempat masak juga sih guys, tapi kadang cuman masak nasi doang. Dan
kayak lauknya kayak lauk pauk, sayur gitu beli sih. Dan di situ juga murah sih guys, nggak tergolong yang mahal banget. Jadi cuman 3.000 aja beli sayur boleh. Terus kayak ikan itu sekitar harga 5.000, 6.000, ikan, ayam kayak gitu. Dan kalau untuk nasinya sendiri sih juga banyak yang murah, ada yang nasi serba 10.000, ada yang nasi 12.000 dan macam-macam. Pokoknya tergantung kita lah. Terus kalau aku waktu itu di kosan sih suka masak juga. Terus kadang-kadang sih kalau males ya beli keluar. Terus guys, di kosan aku itu dulu ya ada tante maksudnya ibu-ibu, tapi kami manggilnya tante gitu guys. Jadi dia itu jualan gado-gado sama jus, dan waktu itu emang murah banget sih, kayak jus. Nah jadi kayak cuman beli gado-gado sama jus doang tuh udah enak, karena jusnya emang bener-bener buah dan itu tuh murah banget gitu loh. Oke guys, nah di sini aku mau cerita nih kalau kosan aku itu dari kampus jaraknya berapa ya? Sekitar 5 menit sih, cuman aku nggak tahu berapa meter, tapi sekitar 5 menit aja. Dan itu aku cuman jalan kaki, aku nggak pakai kendaraan guys. Jadi di situ emang banyak-banyaknya emang dari kampus kami itu kalau ngekosnya deket-deket situ emang jalan kaki gitu. Jadi kalau pagi rame-rame gitu jalan kaki. Dan kalau aku ya sering sendiri atau bareng sama ayu tingkat atau teman aku, karena emang jurusan kita lain-lain. Tapi ada sih satu ayu tingkat aku yang jurusannya sama tapi beda dong jam kuliahnya gitu. Dan waktu itu aku juga punya teman baik banget guys, dan dia tuh tinggalnya jauh gitu. Nah waktu itu jadi kalau istirahat dia sering ke rumah aku dan dia bawa motor. Ya bisa jadi deh kayak diajak dia naik motor, juga bisa boncengan 3 gitu sama temen aku satunya lagi gitu. Nah guys, kalau menurut aku sih aku irit banget ya waktu pertama-tama jadi mahasiswa itu, karena kan memang aku orang 4 ya di kosan itu. Jadi kalau setiap bulannya tuh kalau misalnya iuran untuk beli beras gitu langsung berapa kilo gitu kan, dan itu tuh kayak ya murah lah kalau seandainya nih sekilonya aja 10.000 nih atau ya. Nah terus kalau misalnya 5 kilo berarti 50.000. Nah kalau misalnya dibagi 4 itu udah berapa, dan itu tuh 5 kilo itu juga bisa untuk berapa hari kayak gitu. Dan untuk galon air minumnya itu kami galon, dan galonnya juga CK, dan tahu sendiri lah kalau galon itu paling cuma 5.000, jadi kayak murah banget gitu ya. Dan waktu itu juga ada pembayaran sampah, jadi per bulannya cuma 14.000 dan dibagi orang 4, ya tahulah sendiri lah guys berapa, nanti aku tambahin deh di sini. Nah udah itu untuk airnya itu berapa ya, kalau waktu mahasiswa baru itu masih murah banget sih guys, kayak di bawah 50 ribuan gitu. Dan kami itu listriknya token, jadi kami kan cuman bawa, emang sih bawa TV waktu itu, terus paling untuk magic sama setrika doang. Dan itu tuh paling kalau sebulan kami habis lah kayak 50.000 gitu. Dan kalau orang 4 itu kan udah lumayan ya guys CK-nya, jadi nggak terlalu mahal-mahal banget. Dan waktu mahasiswa baru juga aku tuh jarang keluar guys, maksudnya cuman ke kampus, ke kosan, kampus kosan doang. Karena masih belum berani gitu sih guys mau keluar-keluar gitu kan. Terus ya karena mahasiswa baru juga tuh masih belum banyak banget temen, paling temen ya temen kosan, temen lingkungan kampus itu pun paling yang sekelas doang. Karena kalau kita di kampus tuh beda ya guys, kalau di sekolahan tuh kan kayak satu sekolahan tuh kenal semua gitu, dari kelas 1 nyampe kelas 6 SD misalnya tuh. Kalau SMA dari kelas 1 nyampe kelas 3 tuh kenal semua. Tapi kalau kita di kampus ya paling yang sejurusan, itu pun sejurusan kalau yang sekelas ya guys. Tapi kalau yang kayak biasanya tuh kan satu jurusan, kalau aku kemarin satu jurusan itu 3 kelas ya, dan 3 kelas itu emang bener-bener nggak kenal semua guys. Jadi ya ada yang kenal ada yang enggak gitu sih, jadi ya jarang aku keluar guys. Jadi paling sama teman-teman aku. Jadi aku dulu itu di kampus ada 5 orang temen, jadi kami berlima gitu. Dan kadang kalau misalnya istirahat itu si teman-teman aku ini ada yang kumpul di kosan aku, terus ada juga kumpul di kosan teman aku satunya lagi gitu. Jadi enak banget sih guys kalau menurut aku masa-masa di kosan itu. Nah guys, dan menurut aku kalau pertama-tama kuliah gitu tuh kan masih sedikit banget ya kalau kita itu apa sih pengeluarannya tuh masih dikit gitu kan, dan kita juga jarang keluar. Emang sih aku
sering juga keluar, cuman paling ya ke mall gitu kan. Ke mall pun paling nonton bioskop itu juga sebulan sekali sama temen-temen gitu kan. Nah waktu itu juga sering sih kalau kami tuh jajan, paling jajan di kampus itu beli baksonya juga murah sih guys, murah-murah sih di kantin kami itu, paling sekitar 10.000, ada bakso yang 10.000, nasi ada yang 10 sampai 12 13 gitu kan, dan ada gorengan juga, terus banyak lah guys, pokoknya murah-murah lah, standar mahasiswa gitu. Nah terus kalau aku tuh seringnya makan di warung, suka kan kalau di Palembang itu kan banyak banget model ya guys, jadi makan model itu di deket kosannya teman aku gitu. Dan waktu mahasiswa baru juga, nggak mahasiswa baru sih sebenarnya, sampai semester 1 2 3 4 itu tuh kayak masih aman banget megang duit guys, karena ya jarang banget keperluan untuk kampus, paling ya cuman iuran untuk kerja kelompok atau apa. Dan di situ juga kan aku ngekosnya kan jalan kaki tuh, jadi nggak ada mau beli bensin segala macam, jadi cuman emang ya untuk kebutuhan kita aja. Jadi ya dalam sebulan itu aku bisa beli, jadi kalau misalnya nih dikirim sama orang tua aku ya segini gitu, jadi bisa deh aku beli baju, beli tas, beli sepatu. Jadi waktu pertama-tama kuliah ya, sebelum skripsi lah pokoknya guys, itu bisa banget kalau aku pribadi bisa ngumpulin uang per bulannya, itu pasti aku selalu beli baju, beli sepatu, beli tas. Itu sih kalau aku. Dan waktu aku kuliah juga dulu tuh kan kayaknya kalau si Gojek apa Grab gitu kayaknya belum ada ya tahun 2014. Coba kalian komen di bawah deh karena aku lupa. Kayaknya memang belum ada. Cuman waktu sekitar tahun berapa itu udah ada. Nah, baru deh di situ karena pernah juga naik Gojek. Tapi kalau nggak kepepet banget sih, kayak ngapain juga deket naik Gojek gitu. Tapi deket sih guys, memang kalau naik Gojek itu sekitar ya 3.000 atau 2.000 sih. Apalagi kalau dulu tuh kan ya, awal-awal Gojek itu kita pasti dapat apa sih tuh namanya tuh, pemotongan harga apa itulah pokoknya guys. Nah itu tuh sering banget kayak gratis gitu. Tapi itu tuh sebenarnya kalau aku dulu sebenarnya kalau udah kayak mahasiswa akhir gitu sih kayaknya ya, kalau naik Gojek kalau awal-awal sih belum. Nah gitu guys. Jadi kalau menurut aku hidup di Palembang itu nggak terlalu mahal-mahal banget sih, kayaknya tergantung kita aja. Kalau kita emang orangnya barbar terus emang boros ya boros aja gitu sih kalau menurut aku. Tapi kalau kita iri terus uangnya dipakai untuk yang keperluan kita aja, itu yang menurut aku cukup aja sih mau berapapun uangnya. Malahan dulu teman aku ada yang uangnya ya lumayan sedikit tapi emang dia suka masak sih orangnya, tapi ya cukup aja sih kalau menurut aku sih. Cuman nggak tahu ya kalau kalian kayak gimana, karena orang itu kan balik ke diri kita masing-masing kayak gitu. Tapi kalau kita memang kayak sering jalan-jalan ke kafe, nongkrong, nonton, ya taulah sendiri guys, sekali nongkrong aja tuh berapa gitu kan. Terus di kafe itu kan harganya ya nggak ada yang 10.000 ke bawah guys, 10.000 ke atas semua gitu. Jadi ya kalau menurut aku itu sih guys, itu sedikit sharing dari aku. Itu hidup aku di kosan dulu dan biaya hidup aku waktu aku ngekos di kampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Jadi itu kayak aku jelasin masalah aku ngekosnya berapa, biaya makan aku berapa, dan biaya jajan aku berapa kayak gitu. Nah terus beda lagi sih guys kalau waktu aku udah skripsi. Nah aku bakal ceritain ke kalian bagaimana kehidupan mahasiswa akhir dan bagaimana kehidupan mahasiswa yang sedang ngadepin skripsi. Oke guys, silahkan komen di bawah, nanti aku bakal sharing lagi ke kalian di next video. Oke guys, makasih udah selalu tonton video aku. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, lalu share ke teman-teman kalian dan seluruh sosial media kalian. Oke, makasih.